Di dunia yang semakin terobsesi dengan penampilan, di mana setiap swipe di media sosial menampilkan wajah-wajah sempurna dan tubuh ideal, kita seringkali lupa bahwa di balik kilauan kecantikan fisik, ada cerita lain yang jarang terdengar. Kita hidup dalam era looks maxing, di mana memperbaiki penampilan menjadi prioritas banyak orang demi meraih pengakuan, karier yang lebih cemerlang, atau untuk menarik pasangan idaman. Tapi, apakah benar penampilan adalah segalanya? Apakah hidup benar-benar lebih bahagia ketika wajahmu memenuhi standar kecantikan? Dalam budaya yang menjadikan kecantikan sebagai mata uang sosial, kita seringkali terjebak dalam perangkap asumsi bahwa penampilan luar adalah kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, apa yang tidak sering dibicarakan adalah bagaimana ketidaksempurnaan fisik justru bisa menjadi berkah tersembunyi. Seperti pohon bengkok dalam cerita Taoisme yang selamat dari tebasan kapak tukang kayu karena dianggap tidak berguna, orang-orang yang tidak dianggap menarik seringkali memiliki jalan hidup yang lebih damai dan bebas dari tekanan sosial yang membelenggu. Bayangkan sejenak, dunia yang kamu jalani bukanlah tentang berlomba untuk terlihat sempurna, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam apa yang selama ini dianggap sebagai kelemahan. Ketika perhatian tidak tertuju pada penampilanmu, justru ada ruang untuk menumbuhkan kualitas lain yang lebih abadi, seperti kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kedalaman jiwa. Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. 4 keuntungan menjadi kurang menarik secara fisik. Dengan sudut pandang yang berbeda, mari kita buka mata dan melihat bahwa ada kebijaksanaan tersembunyi di balik ketidaksempurnaan. Siap untuk menemukan hal-hal positif dari apa yang dulu kamu anggap sebagai kekurangan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian 1. Kamu menghindari banyak masalah. Di dunia yang penuh dengan penilaian berdasarkan penampilan, mungkin kamu pernah merasa tidak diuntungkan karena tidak memiliki wajah yang dianggap menarik. Namun, mari kita renungkan kisah pohon bengkok dalam ajaran Taoisme. Ada sebuah pohon di hutan yang bentuknya sangat aneh dan bengkok, sehingga para tukang kayu menganggapnya tidak layak untuk ditebang. Mereka lebih memilih pohon-pohon lurus yang tampak ideal dan sempurna untuk dijadikan papan kayu. Pohon-pohon yang lurus ini ditebang habis-habisan, dimanfaatkan, dan tidak dibiarkan tumbuh tua. Sementara itu, pohon bengkok yang dianggap tidak berguna tetap berdiri kokoh hingga bertahun-tahun, tumbuh besar dan kuat, bebas dari ancaman kapak tukang kayu. Ugliness, atau kekurangan penampilan, dalam metafora ini adalah bentuk perlindungan. Saat kamu tidak menjadi pusat perhatian karena penampilan fisik, kamu cenderung terhindar dari masalah-masalah yang sering dialami oleh mereka yang berada di puncak standar kecantikan. Bayangkan hidup sebagai Chad atau Stacy, 2 tokoh yang mewakili standar kecantikan yang ideal. Chad mungkin adalah pria tampan dengan otot sempurna, sementara Stacy adalah wanita cantik dengan senyum yang menawan. Mereka mungkin terlihat seperti hidup dalam kemewahan perhatian sosial, tetapi di balik senyuman mereka, ada jebakan yang sulit dihindari. Stacy, dengan segala kecantikannya, seringkali menarik perhatian dari pria-pria yang hanya tertarik pada penampilan luar. Banyak dari mereka mendekati Stacy bukan karena kepribadiannya, tetapi semata-mata karena ia terlihat menarik. Hal ini membuat Stacy rentan terjebak dalam hubungan yang dangkal dan berulang kali mengalami kekecewaan, karena pasangan yang ia temui tidak benar-benar tertarik pada siapa dirinya, melainkan hanya pada citra yang ia tampilkan. Stacy mungkin merasa bangga memiliki banyak penggemar, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan karena ia sulit menemukan cinta yang tulus. Sementara itu, Chad yang memiliki wajah tampan dan tubuh atletis juga menghadapi masalah yang tidak kalah berat. Karena penampilannya, Chad seringkali menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Namun, popularitas ini menjadi pedang bermata dua. Chad mungkin terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah, termasuk perhatian dari banyak wanita. Hal ini bisa membuatnya terjebak dalam gaya hidup yang serba instan,
di mana ia tidak merasa perlu untuk mengembangkan diri atau membangun karakter yang kuat. Banyak chat di luar sana yang akhirnya tenggelam dalam kebiasaan buruk seperti alkohol, narkoba, atau bahkan kecanduan hubungan yang tidak sehat. Mengapa? Karena mereka tidak pernah belajar menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya, sebab hidup mereka terlalu mudah ketika semua mata tertuju pada mereka. Di sisi lain, jika kamu tidak memenuhi standar kecantikan yang ideal, kamu tidak perlu menghadapi tekanan sosial semacam itu. Kamu bebas menjalani hidup tanpa beban ekspektasi dari orang-orang yang hanya menilai berdasarkan penampilan. Kamu memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan, seperti pohon bengkok yang terus tumbuh kuat di hutan. Kamu mungkin tidak menjadi pusat perhatian di pesta-pesta atau di media sosial, tetapi justru itu yang menjadi keuntunganmu. Selain itu, ketika kamu tidak menarik secara fisik, kamu lebih mungkin menghindari tipe-tipe hubungan yang hanya berdasarkan daya tarik luar. Hubungan semacam ini seringkali berakhir dengan kekecewaan, karena fondasi utamanya adalah penampilan, bukan rasa sayang yang tulus atau kecocokan karakter. Kamu memiliki peluang lebih besar untuk menemukan orang-orang yang benar-benar peduli padamu, bukan pada citra yang kamu tampilkan. Hubungan yang terjalin berdasarkan kepribadian dan ketulusan hati biasanya jauh lebih kuat dan bertahan lama, karena tidak didasari oleh hal-hal yang bersifat sementara, seperti penampilan. Akhirnya, ada kenyamanan dalam ketidakmenarikan fisik. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana kamu akan dilihat oleh orang lain setiap kali melangkah keluar rumah. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa perlu menyesuaikan diri dengan standar kecantikan yang ada. Kamu bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti pengembangan diri, mengejar impian, dan membangun koneksi yang tulus dengan orang lain. Jadi, jangan remehkan kekuatan di balik kekurangan penampilanmu. Seperti pohon bengkok yang dianggap tidak berharga namun justru bertahan hidup lebih lama, ketidaksempurnaan fisikmu bisa menjadi perlindungan yang memungkinkanmu menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh kedamaian. Di sini, kamu tidak hanya selamat dari tebasan kapak ekspektasi sosial, tetapi juga tumbuh kuat dengan akar yang dalam, siap menghadapi badai kehidupan dengan kokoh. Bagian 2. Mengasah kepribadian dan kualitas diri. Ketika seseorang tidak diberkahi dengan penampilan yang dianggap menarik, seringkali ia dipaksa oleh keadaan untuk mengembangkan hal-hal lain dalam dirinya. Inilah berkah tersembunyi dari kekurangan fisik. Jika penampilan bukan senjatamu, maka karakter dan kepribadianlah yang akan menjadi nilai jual terbesarmu. Bayangkan dirimu sebagai seorang pengrajin yang tidak memiliki bahan dasar yang mahal, tetapi dengan keterampilan dan dedikasi, kamu bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih bernilai dan tak tergantikan. Ketika kamu tidak bisa bergantung pada penampilan, kamu akan mulai menggali lebih dalam, mencari hal-hal yang membuatmu unik dan menarik. Kamu mungkin mulai memperhatikan cara kamu berbicara, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, serta mengasah kecerdasan emosionalmu. Inilah saat di mana kualitas seperti keramahan, kejujuran, dan humor menjadi aset yang sangat berharga. Kamu akan belajar bahwa ketertarikan yang sejati datang dari hati, bukan hanya dari penampilan luar. Berbeda dengan mereka yang terbiasa mendapatkan perhatian hanya karena penampilan, kamu yang kurang menarik secara fisik justru memiliki kesempatan untuk memperdalam kualitas-kualitas yang lebih abadi. Kamu mungkin belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik, menawarkan bantuan tanpa pamrih, dan menjadi pribadi yang menyenangkan dan tulus. Sifat-sifat ini tidak hanya membuatmu disukai, tetapi juga dihormati. Orang-orang yang mendekatimu bukan karena ingin meningkatkan status sosial mereka, melainkan karena mereka benar-benar menyukai siapa dirimu sebenarnya. Di sisi lain, orang-orang yang hanya mengandalkan penampilan seringkali terjebak dalam kehidupan yang dangkal. Mereka terbiasa mendapatkan pujian dan perhatian tanpa harus melakukan banyak usaha. Namun, ketika penampilan mulai memudar seiring bertambahnya usia, mereka bisa merasa kehilangan identitas dan kesulitan menemukan makna dalam hidup. Sementara itu, kamu yang mengandalkan kepribadian telah membangun dasar yang kokoh, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh perubahan fisik. Ketika kamu mengasah kepribadian,
kamu juga membuka pintu untuk membangun hubungan yang lebih mendalam. Kamu akan menarik orang-orang yang menghargai siapa kamu sebenarnya, bukan hanya apa yang terlihat dari luar. Hubungan semacam ini jauh lebih tulus dan tahan lama karena didasari oleh kecocokan karakter, bukan sekadar daya tarik fisik. Teman-teman yang kamu miliki bukanlah tipe yang hanya ada di foto Instagram untuk meningkatkan citra, tetapi mereka adalah orang-orang yang bisa kamu andalkan di saat-saat sulit. Selain itu, mengasah kualitas diri membuatmu lebih percaya diri dalam menghadapi dunia. Kepercayaan diri yang berasal dari dalam ini berbeda dengan rasa percaya diri palsu yang hanya dibangun di atas pujian kosong tentang penampilan. Kamu tahu bahwa kelebihanmu bukanlah sesuatu yang bisa pudar seiring waktu. Kamu memiliki keterampilan, karakter, dan wawasan yang membuatmu berharga. Tidak peduli bagaimana kamu terlihat di mata orang lain. Banyak orang yang sukses dalam hidup justru memiliki kepribadian yang kuat dan menarik, bukan hanya penampilan yang menawan. Coba lihat tokoh-tokoh terkenal seperti Steve Jobs, Mahatma Gandhi, atau Nelson Mandela. Mereka bukanlah orang-orang yang dikenal karena ketampanan atau kecantikan, tetapi karena visi, keberanian, dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Mereka adalah contoh nyata bahwa daya tarik sejati datang dari karakter dan tindakan yang inspiratif. Jadi, jika kamu merasa tidak diuntungkan karena kurang menarik secara fisik, anggaplah ini sebagai kesempatan emas untuk mengembangkan kepribadian yang kuat dan tak terlupakan. Ketika dunia sibuk mengejar penampilan luar, kamu bisa fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Dengan demikian, kamu tidak hanya menciptakan kesan yang lebih mendalam, tetapi juga membangun diri yang lebih berharga dan abadi. Bagian 3. Memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri. Di era modern, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Setiap detik yang kamu miliki bisa menjadi peluang untuk tumbuh, belajar, dan mencapai tujuan hidupmu. Namun, bagi mereka yang dianggap menarik secara fisik, waktu bisa menjadi sumber daya yang terkuras, habis oleh perhatian dan tuntutan sosial. Orang-orang yang memenuhi standar kecantikan seringkali menjadi pusat perhatian, terjebak dalam arus undangan pesta, janji temu, dan notifikasi media sosial yang tak ada habisnya. Ini mungkin terdengar menyenangkan bagi sebagian orang, tetapi mari kita renungkan, apakah benar hidup yang sibuk seperti itu akan membawa kepuasan sejati? Mari kita lihat contoh klasik, Chad dan Stacy, yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun mereka berada. Di satu sisi mereka tampak menjalani kehidupan yang gemerlap, dipenuhi dengan acara sosial, pasangan yang silih berganti, serta popularitas di media sosial. Namun, kesibukan semacam ini justru bisa menjadi jebakan. Ketika hidupmu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ingin numpang popularitas, kamu seringkali kehilangan waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Stacy mungkin menghabiskan berjam-jam berdandan untuk tampil sempurna dalam foto Instagram, dan Chad sibuk membalas pesan dari para penggemar yang terus mengejarnya. Keduanya mungkin terlihat bahagia di luar, tetapi di balik layar, mereka bisa merasa kewalahan dan kelelahan secara emosional. Sebaliknya, jika kamu tidak dianggap menarik secara fisik, kamu memiliki keuntungan besar yang mungkin tidak kamu sadari, lebih banyak waktu luang. Tanpa tekanan untuk selalu tampil sempurna di hadapan orang lain, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk mengejar hal-hal yang lebih bermakna. Kamu bisa mempelajari keterampilan baru, mengembangkan hobi, atau bahkan memulai bisnis yang selalu kamu impikan. Waktu yang tidak dihabiskan untuk mengejar validasi sosial adalah waktu yang bisa kamu investasikan dalam pengembangan diri. Bayangkan jika kamu menggunakan waktu luang ini untuk hal-hal yang produktif. Kamu bisa mempelajari bahasa baru, menguasai alat musik, atau menulis buku. Banyak orang sukses yang justru memanfaatkan kesunyian dan ketenangan untuk berkarya. Ambil contoh J.K. Rowling, yang menulis Harry Potter dalam kesendirian, tanpa sorotan kamera dan pujian instan. Atau lihat Bill Gates, yang terkenal dengan rutinitas Think Week-nya, di mana ia mengisolasi diri selama seminggu penuh untuk membaca dan berpikir mendalam tentang ide-ide besar. Ketika kamu memiliki lebih sedikit distraksi,
kamu juga memiliki kesempatan untuk fokus pada pengembangan keterampilan yang benar-benar berarti. Mungkin kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki bakat tersembunyi dalam seni, musik, atau olahraga. Atau mungkin kamu akan menemukan passion dalam bidang tertentu yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Waktu luang ini adalah hadiah yang jarang disadari oleh banyak orang, terutama mereka yang selalu sibuk dengan tuntutan sosial. Selain itu, memiliki lebih banyak waktu luang memungkinkanmu untuk merawat kesehatan mental dan fisikmu. Kamu bisa berolahraga secara rutin, meditasi, atau sekadar berjalan-jalan di alam tanpa tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kamu memiliki ruang untuk beristirahat, merenung, dan mengevaluasi hidupmu tanpa gangguan dari ekspektasi sosial. Ini adalah kesempatan untuk memperlambat langkah dan benar-benar menikmati momen saat ini, sesuatu yang sering kali hilang dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan. Ironisnya, banyak orang yang dianggap menarik secara fisik justru kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup dengan cara ini. Mereka terjebak dalam rutinitas yang sibuk, selalu mencari validasi eksternal, dan seringkali merasa tidak puas meski mendapatkan banyak perhatian. Kamu, yang mungkin tidak menjadi pusat perhatian, memiliki kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana, lebih damai, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, jangan pernah meremehkan kelebihan yang kamu miliki saat tidak menjadi pusat perhatian. Gunakan waktu ini sebagai investasi untuk masa depanmu. Saat orang lain sibuk berfoto selfie dan mengejar like di media sosial, kamu bisa mengambil langkah maju, membangun fondasi yang kokoh untuk sukses jangka panjang. Kamu memiliki waktu, ketenangan, dan ruang untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Bagian 4. Mengubah kekurangan menjadi bahan bakar untuk sukses. Saat berbicara tentang kesuksesan, banyak orang mungkin membayangkan sosok yang menarik dan karismatik, yang selalu memancarkan pesona dimanapun ia berada. Namun, realitas seringkali berlawanan dengan bayangan tersebut. Beberapa tokoh paling sukses dalam sejarah justru bukan orang yang dikenal karena penampilan mereka yang menawan. Mereka sukses bukan karena wajah tampan atau tubuh ideal, tetapi karena kerja keras, determinasi, dan kemampuan untuk memanfaatkan kekurangan mereka sebagai bahan bakar untuk meraih tujuan besar. Mari kita ambil contoh Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Apakah mereka dikenal sebagai supermodel ketika mereka masih muda? Tentu tidak. Faktanya, Elon Musk muda bahkan seringkali menjadi bahan lelucon karena penampilannya yang dianggap kikuk dan kurang menarik. Namun, disinilah letak kuncinya. Kekurangan fisik mereka tidak menghalangi impian besar mereka. Jika Elon Musk terlalu sibuk memoles penampilannya untuk memenuhi standar kecantikan, mungkin kita tidak akan melihat Tesla, SpaceX, atau perkembangan teknologi canggih lainnya yang ia ciptakan. Kekurangan fisiknya justru memberinya ruang untuk fokus pada pengembangan diri dan mengejar visi yang lebih besar daripada sekadar tampil menarik di mata publik. Menjadi kurang menarik secara fisik bisa menjadi katalisator untuk pencapaian yang luar biasa. Mengapa? Karena seringkali ketidakpuasan dengan diri sendiri dapat memicu semangat dan determinasi yang lebih besar untuk membuktikan kemampuan. Ketika kamu merasa diremehkan atau dianggap kurang menarik, ada dorongan alami untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu lebih dari sekadar penampilan luar. Dorongan inilah yang bisa menjadi bahan bakar untuk meraih kesuksesan sejati. Orang-orang yang tidak mengandalkan penampilan cenderung lebih fokus pada pengembangan bakat, keterampilan, dan wawasan. Mereka lebih bersemangat untuk belajar, bekerja keras, dan membangun sesuatu yang bernilai. Karena mereka tahu bahwa hanya dengan cara inilah mereka bisa bersinar. Bayangkan seorang pengusaha muda yang memulai bisnisnya dari nol. Tanpa penampilan yang menarik, ia mungkin tidak menarik banyak perhatian pada awalnya, tetapi ia memiliki waktu dan energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, inovasi, strategi, dan eksekusi. Ketika akhirnya bisnisnya sukses,
Orang-orang akan terkesima bukan karena penampilannya, tetapi karena prestasi yang ia raih dengan tangan kosong. Lebih dari itu, kesuksesan tidak hanya diukur dari aspek materi atau pencapaian finansial. Menjadi sukses juga berarti memiliki kebahagiaan dan ketenangan batin, serta menjadi pribadi yang memiliki nilai dan makna bagi orang lain. Dalam hal ini, banyak orang yang tidak memenuhi standar kecantikan justru lebih mudah meraih kebahagiaan sejati, karena mereka tidak terjebak dalam perlombaan tiada akhir untuk mencari validasi eksternal. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan makna dalam hidup, seperti kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kontribusi kepada masyarakat. Contoh lainnya adalah para tokoh spiritual seperti Mahatma Gandhi atau Ibu Teresa. Mereka bukanlah orang-orang yang dikenal karena kecantikan fisik, tetapi mereka dihormati dan dikagumi karena kebesaran hati, dedikasi, dan tindakan mereka yang penuh kasih sayang. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kecantikan sejati datang dari dalam, dari hati yang tulus, dan perbuatan baik yang tanpa pamrih. Dalam kehidupan yang sibuk ini, orang-orang seperti mereka mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling tampan atau paling cantik, tetapi menjadi pribadi yang memberikan dampak positif bagi orang lain. Di sisi lain, mereka yang selalu mendapatkan pujian karena penampilan seringkali merasa terjebak dalam ekspektasi yang tinggi. Mereka harus terus tampil sempurna, karena itulah yang menjadi identitas mereka di mata orang lain. Ketika penampilan mulai memudar seiring bertambahnya usia, rasa percaya diri mereka pun bisa ikut memudar. Mereka mungkin merasa kehilangan nilai diri karena selama ini hanya dinilai berdasarkan hal-hal yang bersifat sementara. Sementara itu, kamu yang mungkin tidak pernah menjadi pusat perhatian karena penampilan, justru memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan kualitas yang lebih abadi, sesuatu yang tidak bisa pudar seiring waktu. Jadi jika kamu pernah merasa minder atau kecewa karena tidak memenuhi standar kecantikan, inilah saatnya untuk mengubah cara pandangmu. Gunakan rasa frustrasi itu sebagai bahan bakar untuk mengejar impianmu. Jadikan kekuranganmu sebagai alasan untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ingat, kesuksesan sejati datang dari dalam, dari karakter, usaha, dan dedikasi yang kamu tunjukkan. Bukan dari penampilan luar yang hanya sementara. Kamu mungkin tidak akan menjadi sorotan karena wajah tampan atau tubuh ideal. Tetapi ketika kamu mencapai kesuksesan dengan integritas dan kerja keras, dunia akan memperhatikanmu karena alasan yang lebih baik dan lebih bermakna. Dan itulah kesuksesan sejati yang tidak bisa dibeli dengan penampilan fisik. Kita hidup di dunia yang seringkali menilai buku dari sampulnya, menempatkan kecantikan fisik sebagai standar tertinggi dalam banyak aspek kehidupan. Namun, setelah melalui perjalanan ini, kita telah belajar bahwa penampilan bukanlah segalanya. Menjadi kurang menarik secara fisik justru bisa menjadi berkah tersembunyi yang menawarkan keuntungan yang jarang disadari. Dari terhindar dari masalah sosial, mengembangkan kepribadian yang lebih kuat, memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri, hingga menggunakan kekurangan sebagai bahan bakar untuk meraih kesuksesan. Semua ini adalah kekuatan yang seringkali tersembunyi di balik ketidaksempurnaan. Ketika dunia terlalu sibuk mengejar kesempurnaan yang dangkal, kamu memiliki kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendalam dan berarti. Kamu memiliki ruang untuk mengembangkan kualitas yang tidak bisa dipudarkan oleh waktu, seperti integritas, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Kamu belajar bahwa daya tarik sejati datang dari hati, dari cara kamu memperlakukan orang lain, dan dari dampak positif yang kamu berikan pada dunia. Ingatlah, kecantikan fisik mungkin menarik perhatian, tetapi keindahan jiwa menarik hati. Pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah tentang tampil sempurna di mata orang lain, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, menjalani hidup dengan ketulusan, dan memberikan cinta tanpa pamrih. Jadi, jika kamu pernah merasa minder karena penampilan, ubahlah cara pandangmu. Lihatlah ketidaksempurnaanmu sebagai peluang untuk tumbuh dan bersinar dengan caramu sendiri. Hidup bukan tentang menjadi pohon lurus yang mudah ditebang, tetapi menjadi pohon bengkok yang bertahan lama, kuat,
dan dihormati karena keunikannya. Kamu lebih dari sekadar penampilan, dan itulah yang membuatmu istimewa. Teruslah berkembang, teruslah berusaha, dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Karena pada akhirnya, keindahan sejati adalah ketika kamu mencintai dirimu sendiri dengan sepenuh hati, terlepas dari bagaimana dunia melihatmu.